Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan hari ini kita adalah tim misi. Bacaan kita terambil dari Injil Markus 6 ayat 6b sampai 7 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, misi penginjilan dapat terlaksana dengan baik bukan karena pekerjaan orang per orang, namun karena sebuah tim. Ada banyak orang terlibat hingga akhirnya seseorang dapat membuka hatinya bagi Yesus. Sebuah kisah nyata, seorang muda bernama Mabt, M-A-B-T, yang tinggal di antara penduduk asli suku Bunong di pedalaman Kamboja. Ibunya telah lama meninggal dan ia tinggal berdua dengan Yeng, ayahnya, di rumah sederhana. Sebagai seorang berpendidikan rendah dan hanya bisa berbahasa suku Bunong, Yeng rindu anaknya kelak lebih beruntung darinya. Itulah sebabnya ketika Mab mendapatkan beasiswa melanjutkan pendidikan di kota, Yeng mengizinkan anaknya meninggalkan rumah. Tak kebetulan, Mab tinggal di rumah sebuah keluarga Kristen. Melalui kesaksian keluarga inilah akhirnya Mab membuka hatinya dan percaya kepada Yesus. Mab tentu rindu ayahnya juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Sehingga ketika libur tiba, ia kembali ke kampung halamannya dan menceritakan Yesus kepada ayahnya. Namun sayang ayahnya mengeraskan hati dan tetap menyembah patung dewa-dewa yang terpajang rapi di ruang tamu rumahnya. Suatu hari ketika Mat sedang berdoa dan memuji Tuhan di rumahnya, tiba-tiba rak dinding yang menyangga patung dewa-dewa milik ayahnya itu terlepas sehingga patung itu pun pecah berantakan. Ayahnya bergegas masuk dan dengan nada tak percaya ia berkata, "Aduh nak, apa yang telah kau lakukan? Lihat akibat ulahmu. Mulai sekarang papa gak mau lagi mendengar tentang Yesusmu itu." Hati Mab tentu sedih mendengarnya, bukan saja karena dirinya dipersalahkan, namun keputusan sang ayah untuk menutup hatinya bagi Yesus. Meski demikian, ia tetap berdoa bagi keselamatan ayahnya dan tetap mengasihinya. Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, Yeng rupanya mengandalkan mata kirinya karena mata kanannya buta akibat kecelakaan kerja 20 tahun silam. Seiring dengan usianya yang menua, giliran mata kirinya yang mengalami katarak sehingga ia tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasanya, hanya bisa diam di rumah. Melihat kondisi ini, Mab membawa ayahnya ke kota untuk konsultasi dengan dokter di Mercy Medical Center Cambodia atau MMCC, sebuah rumah sakit misi yang berada di Phnom Penh. Ayahnya mendapatkan bantuan dari rumah sakit untuk menjalani operasi katarak, sehingga beberapa bulan kemudian pulihlah penglihatannya. Melihat kehidupan Mab yang mengasihinya, memperjuangkan pemulihan matanya, serta bantuan dari tenaga medis di MMCC, memantapkan hati Yeng untuk membuka hati bagi Yesus. Dan dengan mata yang terang, ia kini untuk pertama kalinya dapat membaca Alkitab dalam bahasa suku Bunong. Dibutuhkan kerjasama dari banyak orang dengan berbagai disiplin ilmu berbeda untuk membawa seorang Yeng kepada Yesus. Mulai dari Mab, penterjemah Alkitab, tim medis, dan banyak orang lain. Demikian pula dengan berbagai latar belakang mereka yang berbeda. Matius si pemungut cukai, Petrus, Andreas, Filipus, nelayan untuk memberitakan Injil Kristus. Apapun status dan profesi Anda saat ini, Tuhan Yesus memanggil dan mau memakai Anda sebagai salah satu anggota tim misinya, menjadi saksinya, membawa jiwa untuk mengenalnya, karena misi membutuhkan tim. Amin.